have to survive, don't you? I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Khamzat Chimaev merupakan seorang petarung yang telah berpindah antara divisi sepanjang karirnya. Akhir-akhir ini dia fokus pada divisi kelas menengah, di mana dia ingin memenangkan sabuk juara UFC pertamanya. Boss juga telah bertarung dengan Kamaru Usman, di mana ia menang dengan keputusan mayoritas. Pertarungan dengan mantan juara divisi itu menjadi ujian kekuatan yang cukup dahsyat bagi Khamzat. Pasalnya pertarungan tersebut, The Boss terpaksa bermain dengan cukup kelelahan, dan setelah berhasil memenangkannya, Chimaev menuntut perebutan gelar dari promosi. Namun promosi masih belum mengizinkannya untuk berebutan gelar, akan tetapi menggandengkan Khamzat dengan mantan juara divisi Robert Whittaker untuk beberapa bulan ke depan. What's up, guys? Here with another announcement. On Saturday, June 22nd, we'll be going to Saudi Arabia. Our first fight in the kingdom will be a fight night that will air live and free on ABC. And the main event will be former middleweight champion Robert Whittaker versus 13-0 undefeated Khamzat Chimaev to see who will be the #1 contender for the UFC middleweight championship. The co-main event, the #3 ranked knockout artist Sergey Pavlovich versus the #6 ranked Alexander Volkov. Also, Kevin Gastelum will be taking on Daniel Rodriguez. We've got Johnny Walker versus Volkan Ozdemir. Undefeated 12-0 Shara Bullet versus Ior Potiera, who has 15 of his 20 wins coming by first round finish. This card is going to be badass from top to bottom. It's going to be historic. Dari pemberitaan media yang terbaru bahwa CEO UFC Dana White baru saja mengumumkan sebuah acara yang mengungguli banyak turnamen bernomor dalam hal kartu di UFC Arab Saudi yang akan digelar pada tanggal 22 Juni yang akan datang. Dan beruntungnya lagi kartu acara ini disiarkan secara gratis oleh ABC. Pada acara utama di malam itu, Khamzat akan bertarung dengan peringkat ketiga kelas menengah Robert Whittaker. Dari kedua petarung yang pantas memperebutkan sabuk divisi ini merupakan pertemuan yang sebelumnya terkesan telah terencana, dengan Khamzat yang selalu menggertak Whittaker dan sebaliknya pesaing Australia itu pun membalasnya dengan beberapa komentar yang tidak cukup meyakinkan buat Chimaev untuk bentrok dengan petarung elit divisi kelas menengah. Meski demikian, bagi Chimaev kesempatan ini bisa menjadi yang pertama dalam karirnya, dan pastinya motivasi pesaing cecnya itu tidak akan pernah berkurang. Akan tetapi kali ini tampaknya Khamzat sedang mendapat lawan yang paling berbahaya dalam karirnya. Petarung Australia yang berpengalaman berusia 33 tahun ini, meski tidak terlalu stabil akhir-akhir ini, namun dia hanya kalah dari pesaing yang berada di atasnya. Sejak 2014, Robert hanya mengalami 3 kekalahan di UFC. Whittaker kalah 2 kali dari Israel Adesanya dari pertarungan perebutan gelar yang dilangsungkan sebanyak 2 kali. Dan pada tanggal 8 Juli 2023, The Reaper kalah dari Dricus Du Plessis sebelum wakil Afrika Selatan tersebut yang saat ini memegang sabuk juara kelas menengah setelah mengalahkan Sean Strickland. Meski begitu, Whittaker sudah mengatasi kekalahannya dari Du Plessis pada tanggal 17 Februari yang lalu, di mana The Reaper berhasil mengalahkan Paulo Costa di UFC 298 dengan keputusan bulat. Dan dari sana Whittaker dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan bahayanya dengan berhasil mendominasi sepanjang ronde ketiga dan hanya sekali membiarkan lawannya mengguncang posisinya selama pertarungan itu berlangsung. Dan mungkin ada satu hal yang perlu diingat, bahwa Whittaker telah banyak bekerja dengan kekuatan tangannya yang telah menghabisi lawannya dengan KO sebanyak 10 kali dalam karirnya. Selain itu, The Reaper juga melakukan 4,57 serangan per rondenya. Meski demikian, bagi Whittaker bahaya terbesar baginya adalah dalam hal membela dirinya. Karena pesaing yang anti pembicaraan sampah tersebut
sangat jarang tampil dengan bentuk permainan bulat. Selama karir UFC-nya dia hanya menjatuhkan lawannya sebanyak 4 kali ke kanvas dalam upaya grapplingnya. Whittaker lebih memilih untuk bertarung dalam posisi berdiri. Namun tampaknya sulit untuk menjatuhkannya karena dia sendiri memiliki persentase sebesar 83% penjagaan dari serangan takedown. Sementara itu calon lawannya Khamzat Chimaev merupakan pesaing yang cukup terkenal dengan bentuk penyerangan grappling. Namun jika Whittaker dengan bijak mampu menjauhkan diri dan membela diri dari pertukaran, mungkin dia bisa menghindar dari senjata paling ampuh Khamzat Chimaev. Sebaliknya ada satu pertanyaan lainnya, apakah Khamzat mampu tampil dengan baik dalam posisi stand up melawan lawan yang berpengalaman? Karena biar bagaimanapun juga Whittaker masih memiliki keuntungan lainnya dari kardio. Kemampuan Khamzat untuk menghabisi lawannya dengan cepat seringkali akhirnya merubah bentuk permainannya menjadi berbentuk lelucon yang brutal. Hal itu terbuktikan bahwa Khamzat adalah pesaing yang paling sering menghapus semua keraguan penggemar di luar dalam 5 menit pertama. Dan kemudian jika tidak menemukan penyelesaian dalam waktu singkat, pertarungan yang berkepanjangan bisa dirubahnya menjadi satu siksaan yang benar-benar nyata adanya. Baik Gilbert Burns maupun Kamaru Usman, dari dua pesaing ini telah mendapatkan momentumnya di setiap ronde. Meski juga patut diakui jika pada setiap momen seperti itu Khamzat dipastikan akan mulai terlihat kelelahan dan tampak tersesat. Oleh karena itu jika Robert gagal menyelesaikan Khamzat dengan cepat dengan menunjukkan kekuatan kardionya, maka untuk mencapai hasil yang optimal akan menjadi sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.